السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada tiga perkara yang bercanda hukum berlaku, bersungguh-sungguh hukum berlaku. Yang pertama adalah an-nikah, yang kedua at-talaq, dan yang ketiga ar-ruju'. Yang pertama akad nikah, yang kedua cerai, kemudian yang ketiga rujuk. Nah, tiga perbuatan tersebut, kata Nabi, kita bercanda atau bermain-main mengucapkannya atau melakukannya, hukum tetap berlaku. Nah, apalagi kalau memang kita bersungguh-sungguh dan serius melaksanakannya. Nah, perbuatan yang tiga ini di dalam agama berkaitan dengan perempuan. Nah, dilarang kita mempermainkan tiga hal tadi, walaupun hanya untuk candaan, supaya menjaga kehormatan perempuan yang di masa jahiliyah mereka jadikan talak, cerai, dan rujuk sebagai bahan gurauan dan bahan untuk bermain-main. Nah, oleh karena itu, datang Islam untuk menghapus kebiasaan orang jahiliyah tersebut. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, tiga perkara yang bersungguh-sungguh hukum berlaku dalam agama, bermain-main pun hukumnya tetap berlaku di dalam agama. Tidak bisa Bapak Ibu beralasan bukan patang bagara saja, ada do cerita untuk nanti go tadi. Di dalam agama hukum sudah berlaku, walaupun mungkin menurut yang lain tidak berlaku, tapi dalam agama kita sudah berlaku. Nah, yang pertama adalah nikah. Nah, ketika seseorang nikah dalam artian akad, dia membuat akad tapi mungkin hanya untuk sinetron atau film main-main saja. Ini hanya arahan dari sutradara, bukan untuk dibuat serius. Nah, dia menyangka karena kita tidak berniat menikah, hanya main-main saja, maka kita tidak akan sah sebagai suami istri. Namun di dalam Islam, kalau itu dibuat sesuai dengan aturan agama, walinya memang orang yang bisa jadi wali, kemudian saksinya memang sesuai dengan aturan agama, lengkap syarat dan rukun, walaupun niatnya bermain-main hanya untuk film saja, hukum pernikahan itu dalam agama sah. Nah, tidak bisa dia mengelak, melekat kewajiban kepada masing-masing pihak. Ya, si suami wajib menafkahi, yang istri melayani. Nah, semua yang diwajibkan oleh Allah dalam rumah tangga berlaku untuk yang berdua. Ini kan dari awal niatnya tidak serius. Ya, walaupun niatnya tidak serius, dari awal kan ini hanya untuk sinetron saja, untuk main film saja. Ini arahan sutradara. Untung yang jadi walinya bukan wali yang sah. Seandainya walinya adalah wali yang sebenarnya, lalu ikut pula main film itu hanya untuk jadi wali saja, maka pernikahan tersebut di dalam agama hukumnya sah sesuai dengan hadis Nabi, bermain-main hukum berlaku, tidak bermain-main pun hukum berlaku. Maka jangan jadikan akad nikah sebagai bahan bermain-main, bahan untuk candaan. Ya, bakon tak dia belanja, kamu menikah bagarah sini, main-main saja. Nah, laki-laki yang seperti itu, dia telah melakukan kezaliman, berdosa karena meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga yang kedua, talak, yaitu cerai. Bahkan kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir yang merupakan syarah dari Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam As-Suyuti, ada kesepakatan ulama tentang
orang yang menjatuhkan talak bercanda hukumnya jatuh dan dihitung 1 kali talak. At-talaqu marratani, kata Allah, talak itu ada 2 kali. Maksudnya yang 2 kali itu bisa dia rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali, anda bisa dia rujuk. Sampai wanita tadi menikah dengan laki-laki lain secara alami tanpa rekayasa, kemudian berhubungan lalu berpisah pula tanpa rekayasa, baru bisa dia kembali. Atau kalaupun ingin kembali, dia harus akad yang baru seperti belum pernah menikahi perempuan tersebut. Nah, adapun talak yang 2 yang bisa dirujuk, talak 1 dan talak 2. Ketika dia jatuhkan talaknya, maka wanita tadi ada masa iddah 3 kali suci. Nah, sebelum habis masa iddahnya, dia rujuk, maka sah sebagai suami istri tanpa ada saksi, tanpa ada akad, langsung saja rujuk silakan. Boleh rujuknya dengan kalimat yang terus terang. Raja'tuki, aku rujuk kepada engkau. Silakan. Atau pakai kalimat kiasan. Ayam lah balik ke pautan bu, jadi aku ayam kau lah pulang kau anak masalah ada. Mau pakai kiasan, pakai kata langsung silakan. Atau mungkin ada yang langsung action, langsungnya berdua-dua dengan istrinya tadi. Itu sudah rujuk namanya dalam agama. Haruskah ada saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh pengadilan? Tidak. Itu anjuran saja dalam agama, bukan syarat. Dalam agama, kalau tidak tertera dalam Al-Quran dan hadis dia adalah syarat, maka kita tidak bisa mensyaratkannya. Nah, kemudian, ketika talak kedua, maka talak raj'i masih bisa dia rujuk. Rujuknya dengan kalimat langsung silakan, atau kiasan silakan, atau dengan perbuatan pun silakan. Bahkan kalau dia sudah berkhalwat dengan istrinya itu sudah rujuk namanya. Nah, ketika dia lakukan itu, apa kalau rujuk? Nah, dong merujuk ada apa tang tu? Bakok wajakmu berdua-dua. Itu kan bagarah senyum. Ya tidak bisa. Nah, ketika dia talak istrinya, saya jatuhkan engkau talak 1. Kemudian saya jatuhkan talak 2 beberapa tahun setelah itu. Kemudian dia jatuhkan talak 3. Aku lah 3 kau pak. Anda bisa balik-balik saya bikoleh. Ya tidak, cik baru. Bakok itu yang 2 petang tu bagarah saja. Anda ada cerita bagarah dalam menjatuhkan talak. Nah, oleh kerana itu, di awak termasuk orang nan pagarah, sado dipagarahkan. Termasuk yang dilarang untuk dipagarahkan. Kenapa? Karena hukum bercanda, bergurau di sana tetap jatuh dalam Islam. Nah, maka orang yang bercanda menjatuhkan talaknya tetap dihitung dan sah menurut agama. Nanti talak kedua dia jatuhkan bercanda pula, maka tetap jatuh dan sah dalam agama. Kalau masih dia lakukan candaan yang ketiga, maka sudah 3 kali jatah, sudah 3 kali talak dia jatuhkan, maka jatah bapa untuk mentalak sudah habis. Kita cuma punya 3 kali menjatuhkan talak. Nah, kalau sudah 3 kali, kita tidak bisa bangkit atau tidak bisa kembali lagi kepada mantan istri kita tersebut. Kalau talak 3-nya talak 3 kecil, kita bisa langsung balik dengan akad yang baru. Tapi kalau talak 3-nya talak 3 besar, maka dia harus menikah dengan orang lain. Kemudian setelah itu berhubungan, lalu berpisah tanpa ada rekayasa secara alami. Kalau direkayasa, jadilah pernikahannya pernikahan yang diharamkan. Nikah tahlil namanya, nikah cinobuto kalau kata awak. Dek menyasa mentalak istrinya, di istrinya buruak saya nampak dia, pas kena talak, berhiaslah istrinya. Lalu baru nampak kecantikannya. Kalau ingin rancaknya produksi talaknya 3 kali, jawabannya dipraktekkan. Jadi setan tu ketika sah sebagai milik awak, buru saya dalam pandangan awak, dik karajo setan menghiasinya seperti itu. Tapi ketika dia sudah bukan mahram, sudah bukan istri kita lagi, tidak halal, maka dipercantik oleh setan. Ya, perempuan tersebut menyesal dia. Yang perempuan tu itu pula. Jadi baca wak balik, wak nak balik itu saja dah. Dicarian orang dan agak ongok seketik. Dibuatnya lama nak menikah Josi Pulana. Ko HP, ko piti, tu istri. Siapa kamu lah tu piti dapat istri dapat pulau. Tapi dengan syarat sehari sudah engkau menikah, caranya besok pagi. Supaya engkau bisa balik kayaknya. Atau rekayasa. Allah laknat yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Semua yang terlibat di sana dilaknat, dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Apa kalau bercerai kan oleh kelas hari kau? Anda jadi do, ambillah balik piti kau, ambillah balik apa kau, ya biarlah. Ya. Cak rupanya senang punya istri, saya lah. Yang seperti itu kan rekayasa segala nikahnya sah. Kalau jadi dia batalkan atau dia ceraikan, berdosa dia. Tapi kalau dia pegang atau dia tahan istrinya tadi, yang awalnya bercanda, dia untuk main-main, untuk menghalalkan yang seperti itu, lalu dia berbalik, lalu dia komitmen untuk menikahi dan bertanggung jawab, ya sudah. Tidak bisa dia protes, niat kamu dari awal kan bukan menikahi dengan serius, ya tidak bisa. Yang namanya akad, mau bercanda, mau serius, hukumnya jatuh. Ketika mentalak juga begitu, mau bercanda, mau serius, hukumnya jatuh. Yang rujuk juga seperti itu, mau bercanda, mau serius, hukumnya juga jatuh. Kenapa Nabi buat yang tiga itu seperti itu? Supaya kita jangan mempermainkan tiga hal tersebut. Karena kalau mempermainkannya, ada wanita yang akan tersakiti di sana. Oleh karena itu hadis ini dia menjadi dalil Islam tidak menyetujui apa yang dilakukan di masa jahiliyah. Datang Islam merubahnya, dan datang Islam untuk menancapkan dalam hati kaum muslimin kalau wanita yang di masa jahiliyah tidak dihormati, wanita di masa jahiliyah hanya untuk permainan saja, bahkan hampir sama dengan komoditi, barang yang bisa diperjualbelikan. Datang Islam mengangkat derajat mereka, tempat-tempat yang biasa mereka dipermainkan, sekarang Islam menetapkan kalau kamu permainkan hukum berlaku, kalau kamu serius hukum juga berlaku. Oleh karena itu bagi laki-laki yang punya hak untuk mentalak, kemudian yang akan menikah, kemudian yang rujuk, pahamilah aturan tersebut. Tidak bisa kita menghindar dari hukum yang berlaku dengan alasan kami bercanda, kami bergurau, karena yang tiga itu hukumnya tetap berlaku sekalipun kita bercanda atau bergurau. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, bukan berarti bercanda dilarang dalam Islam, tapi bercanda yang dilarang dalam Islam, bercanda yang memang melanggar aturan agama. Carilah candaan dan gurauan yang tidak membuat kita jatuh kepada pelanggaran terhadap aturan agama. Masih banyak cara yang tidak membuat kita berdosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.